Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan. Di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan nas kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab yang kali ini kita memasuki episode yang ke-109 ya, perikop yang ke-109. Kali ini terambil dari Injil Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Dengan judul perikop, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi dari Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan menundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca satu perikop firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada-Mu mengalir mengurapi setiap kami. Supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ini bisa menjadi satu peringatan bagi kita bersama ya. Ingatlah bahwa setiap kita memanggil Tuhan itu kurios atau di dalam bahasa sehari-harinya Tuhan. Itu satu sisi akan menunjukkan bahwa kita juga adalah hamba. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu jangan selalu diartikan hanya bagi pendeta, hanya bagi pastor. Hamba Tuhan itu hanya bagi rohaniwan, hanya bagi mereka yang sekolah teologi dan mendedikasikan dirinya untuk pekabaran Injil. Tidak, bagi saya setiap orang percaya yang memanggil Yesus adalah Tuhan. Saudara dengan sadar berkata, Tuhan atau Tuan, berarti kita adalah hamba. Kita benar adalah anak, tapi ingat ya, bagi orang Yahudi pada satu tingkat umur tertentu, ya mereka boleh memperlakukan anak mereka seperti anak, layaknya anak. Tetapi akan ada tiba waktunya seorang anak itu dia akan belajar untuk menjadi hamba. Di mana dia tidak lagi dilayani, tapi dia harus melayani. Dia harus tahu bersikap menempatkan diri dan bekerja bagi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini diberikan dua perumpamaan tentang ada seorang hamba yang baik ya. Yang dikatakan di sini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi di sini
uh, bicara soal kesetiaan, saudaraku. Ya, banyak kita dipanggil bertobat, lahir baru, ikut Tuhan. Tapi apakah kita setia di dalam pengiringan kita? Jangan-jangan cuma di awal saja kita menggebu-gebu penuh dengan kasih mula-mula mengikuti Yesus. Makin bertambah usia, makin kesini kesulitan hidup, persoalan-persoalan, kekhawatiran dunia mulai menghimpit iman kita. Membuat kita tidak lagi sesemangat yang dahulu. Membuat kita tidak lagi bergairah mengiring Tuhan. Memang saya tidak bisa samakan ya antara kehidupan kita dikasih mula-mula dengan sekarang. Sulit juga untuk menyamakannya. Kehidupan di awal berumah tangga dengan kehidupan ketika rumah tangga saudara sudah berjalan 10-20 tahun. Tapi saya percaya bagi orang yang bijak atau berhikmat yang bisa belajar sesuatu, mereka akan menyadari bahwa seperti tahun-tahun pernikahan ya. Di awal pernikahan itu kan manis ya, kata orang. Karena awal pernikahan itu penuh dengan bulan madu, seperti itu. Manis dong ya. Tetapi kita juga perlu mengingat, awal-awal pernikahan juga ego dari masing-masing pasangan itu juga masih berat ya. Karena mereka belajar untuk menjadi dewasa, belajar untuk menjadi orang tua, belajar untuk menjadi suami dan istri yang baik. Dan tidak sedikit dalam proses pembelajaran itu akan terjadi yang namanya gesekan atau perbedaan. Nah, awal-awal pernikahan juga berat, saudaraku ya. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang baru menikah, kemudian pernikahannya nggak seumur jagung, kata orang. Cuma beberapa bulan sudah cerai. Nggak sampai setahun sudah cerai. Tidak semudah itu. Nah, sekarang kesetiaan itu akan menjadi berat ketika sudah tidak ada lagi cinta di dalamnya. Ketika saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, maka cintamu kepada Tuhan itu akan dibuktikan oleh waktu. Saudara mengasihi Tuhan, saudara mengikuti Tuhan, pada akhirnya kesemuanya itu akan diuji oleh waktu. Ujian yang paling tepat untuk menguji iman kita itu adalah kesabaran. Kenapa Abraham kemudian disebut sebagai bapak dari orang-orang beriman, bapak dari orang-orang percaya? Karena ia dijanjikan anak. Di usia sekian, dia baru dapatnya ketika dia sudah sangat amat tua, sudah uzur banget, dia baru dapat anak. Tapi karena kesetiaannya, kepercayaannya menanti-nantikan janji Tuhan. Bahkan ketika ketika Tuhan Yesus pada waktu itu masih belum menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi pada waktu itu Tuhan Yud-Heh-Vav-Heh berjanji kepada Abraham percaya, dan walaupun ia mungkin juga sempat tidak percaya juga sih, tetapi ia kemudian menguatkan imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Dia tetap menanti-nantikan sampai akhirnya ia mendapatkan yang dijanjikan. Yang semakin meneguhkan daripada iman Abraham adalah ketika ia dituntut untuk menyerahkan anaknya untuk menjadi persembahan di atas Bukit Moria, dan ia taat. Itu juga adalah sebuah contoh daripada orang yang mempercayai Tuhan. Hari-hari ini bukti daripada kita mempercayai Tuhan itu apa sih? Kita hidup di Indonesia, di mana saya juga sudah bosan dengan drama-drama politik di Indonesia ini. Drama-drama buzzer dan netizen dan influencer silih berganti membuat kadang saya puyeng ngelihat FYP atau sosial media. Kadang saya kangen hidup di tahun 80-90-an yang serba santuy ya, nggak begitu banyak hoax beredar ya. Ini saya sudah mulai muak, saudara ya. Mulai bosan sudah dengan keadaannya. Tapi inilah yang kemudian terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kesulitan demi kesulitan, persoalan-persoalan datang dalam hidup kita silih berganti. Kita kadang berpikir, apakah aku akan bisa bertahan hidup di bulan yang akan datang? Apakah
bisa cukup segala keperluanku. Ya, kita berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan memang tidak pernah terlambat. Itu juga adalah contoh dari perjalanan iman saudara mengikuti Tuhan. Saudara harus berani stretch, berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku tidak pernah ingin sampai berhutang. Ya. Dari seumur-umur hidup kami mengiring Tuhan, pada waktu COVID terjadi, pendapatan kita turun drastis, saudaraku. Dan pada waktu itu kita saya sempat sampai ngejual peralatan-peralatan saya, mesin-mesin untuk produksi usaha saya sempat ada jual. Saking kita kekurangan ya, karena tidak ada pemasukan pada masa itu. Tapi setidaknya kita menjual memang barang yang sudah tidak lagi terpakai gitu, daripada mubazir ya. Kata orang lebih baik kita jual lah daripada menu-menuin rumah ya. Ya sampai pada titik itu kita tidak pernah, saya pikir ini adalah suatu ujian yang lumayan berat ya pada masa itu. Tapi kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Seumur-umur kami ikut Tuhan tidak pernah kami sampai jual barang seperti ini. Ya, seperti itu ya saudara ya. Tapi setidaknya kami tidak sampai meminta-minta atau berutang sana sini. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Artinya gini loh, Tuhan lebih baik kami susah lah tetapi tetap di tangan Tuhan, daripada kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami ingin melihat pertolongan Tuhan. Kami ingin melihat mujizat Tuhan. Dan sampai hari ini juga tidak pernah terlambat sih saudara ya, pertolongan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi setia itu sulit. Banyak saya ngelihat banyak orang yang setia ketika awal saja. Saya bahkan kagum dengan, saya boleh bilang mereka adalah kakak-kakak rohani ya, orang-orang yang duluan bertobat daripada saya, yang juga mengajak dan menuntun saya. Hari ini ya saya melihat mereka hidup kembali seperti orang duniawi. Saya tidak ingin kecewa karena saya juga memang tidak mau mengikuti kalian, saya mau mengikuti Yesus. Banyak kali di jemaat, karena saking dia ngefans sama seorang pastor atau pendeta, mengikuti terus pendeta itu. Dan ketika pendetanya berubah setia, atau ketika pendetanya sudah tidak lagi sesemangat dulu, akhirnya dia kecewa dengan Tuhan. Saya tidak mengikuti Tuhan seperti itu, saudaraku ya. Ikutilah Tuhan bagi diri saudara sendiri. Jangan mengikuti Tuhan oleh karena saudara ngikut orang lain atau satu tokoh. Saya tidak pernah mau ikut. Banyak tokoh-tokoh hari ini yang muncul di sosial media, di platform YouTube dan lain sebagainya, yang punya banyak subscriber. Tidak jadi jaminan bahwa mereka hidupnya benar atau lurus di hadapan Tuhan. Siapa tahu mereka juga hamba yang jahat, saudaraku ya. Ada banyak kejadian-kejadian yang hari-hari ini tuh mulai aneh-aneh ya. Persaingan antara para pastor gitu ya, pengen menunjukkan bahwa mereka paling banyak pengikutnya, paling banyak jemaatnya. Ada akhirnya yang tersandung gara-gara nubuatan, gara-gara penglihatan lah. Ada yang menyindir, wah ini transfer uang sebelum jam sekian, katanya ada dengar suara Tuhan seperti itu. Akhirnya kesandung dengan hal-hal yang seperti ini. Apakah saudara adalah betul-betul hamba Tuhan dan menyampaikan pewahyuan yang seperti itu? Atau jangan-jangan saudara adalah hamba yang tidak setia, hamba yang jahat? Ketika saudara melakukan bagianmu, hari ini saudara tetap setia ikut Tuhan. Saudara setia ikut Tuhan itu bukan berarti ke gereja doang, saudaraku ya. Ini kadang pemahaman kita tuh salah banyak kali. Ya. Jangan selalu mengartikan setia ikut Tuhan tuh artinya rajin beribadah berbakti di sebuah gereja. Bagi saya, apa gunanya beribadah di sebuah gereja tapi kalau kehidupan saudara tidak berbuah? Saudara masih mengumpat, masih memaki orang, gak membayar utang saudara nggak membayar gaji karyawanmu dengan jujur, saudara tidak membayar hak-haknya dengan baik, saudara tidak memberikan pertolongan, saudara tidak menyatakan kasih, saudara suka membuli orang, merendahkan orang, menginjak-injak orang, harga diri orang.
saudara mencurangi orang lain, orang yang bekerja dengan baik, orang yang bekerja habis-habisan, saudara tidak memberikan apresiasi. Malah saudara seolah-olah itu adalah pekerjaanmu, engkau menjilat sama pemimpinmu, semua itu tidak dilihat oleh orang, tapi Tuhan melihat itu. Dan apakah saudara bangga dengan itu? Saudara hamba yang tidak setia namanya melakukan seperti itu. Ke gereja rajin, wah menjadi pelayan Tuhan. Tetapi ya kehidupannya tidak berbuah, tidak selaras dengan apa yang katanya rajin ke gereja, tapi nggak selaras dengan perbuatan-perbuatan, dengan tindak tanduk dan ucapan tutur kata dan sebagainya. Nah, yang dilihat Tuhan itu bukan soal rajin ke gerejanya. Yang dilihat Tuhan hari ini kesetiaan itu bukan cuma itu, bukan cuma melayani. Kehidupan saudara yang berbuah di dalam Kristus itu yang paling penting juga hari. Saudara tetap setia di situ. Sementara orang lain menipu, sementara orang lain berdusta, sementara orang lain mencari jalan-jalan pintas, saudara tetap setia. Andalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Ini baru yang namanya hamba yang setia ya. Sementara hamba yang jahat, itu di sini saya menarik ada membaca pada ayat 49. Ayat 48, ayat 49, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Nah, hari ini juga akan menjadi PR bagi setiap kita ya. Orang bilang bahwa Yesus akan segera datang. Wah. Soon and very soon we are going to see the King. Ya, sebuah pujian lawas. Soon and very soon we are going to see the King. Segera kita akan bertemu dengan Raja. Segera kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Sang Raja, segala Raja itu akan datang. Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kenapa sudah bertahun-tahun kita mengiring Tuhan tidak datang-datang tuh? Yang adanya zaman semakin maju. Orang-orang semakin banyak yang suka menghujat Tuhan. Semakin banyak yang jadi ateis, tidak mempercayai Tuhan. Semakin banyak yang berpikir, oh kayaknya firman Tuhan sudah gak relevan lagi zaman sekarang. Kayaknya kita hidup sesuka-sukanya aja. Tuhan kayaknya gak datang juga nih. Buat apa kita setia? Semua pendahulu-pendahulu kita mungkin tidak ada yang setia. Teman-teman kita sudah hidup bebas-bebasan, tidak ada yang setia. Kok tidak datang-datang? Lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain. Di sini artinya ia mulai berbuat jahat. Makan minum bersama pemabuk, hidup tidak lagi dalam kesucian, hidup dalam keduniawian. Kalau kita suci itu bicara soal anggur atau kemabukan, itu bicara soal roh duniawi. Keduniawian yang begitu menarik perhatian kita. Kita tidak lagi setia memperlengkapi diri kita dengan firman. Saudara perlu tahu ya, tahun-tahun saya mengiring Tuhan itu tertolong oleh karena di awal saya bertobat, lahir baru. Itu saya meluangkan waktu saya membaca kitab suci siang dan malam. Hari ini jujur aja, saya jarang baca Alkitab. Tetapi apa yang saya lakukan di masa muda saya, membaca kitab suci siang malam itu, firman itu banyak melekat di dalam pikiran dan hati saya. Saya tetap ingat kok posisi ayat ini di mana, firman ini di mana. Karena jujur aja ini sedikit memegahkan diri memang. Lebih dari 15 kali saya sudah menamatkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin lebih daripada itu bahkan. Sudah ratusan bahkan ribuan buku rohani yang saya baca. Ya kalau kita bicara soal teori-teori sih banyak saya tahu teori-teori saudara ya. Tapi yang saya tahu Tuhan Allah kita pengen kita tidak hanya sekedar punya pemahaman yang benar. Tapi juga punya perbuatan yang benar yang menyenangkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jangan kita menjadi seorang hamba yang jahat ini. Dan di sini endingnya luar biasa ya. Ketika ia berpikir tuannya itu tidak datang, justru tuannya datang pada hari yang tidak ia sangkakan. Pada saat yang tidak diketahuinya. Dan apa yang terjadi? Di situ dia akan menghukum setiap hamba-hamba yang jahat itu dengan ratapan dan kertakan gigi. Saya pikir
Contoh ini sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara, karena di sini disebutkan bahwa hambanya ini sebenarnya di awalnya itu baik. Hambanya itu di awalnya itu sudah mengikuti dengan benar tahapan-tahapan menjadi seorang hamba. Tapi dengan berjalannya waktu dan ia mulai berpikir tuannya tidak datang, akhirnya dia berubah setia. Memang yang paling sulit ditemukan di dunia ini adalah iman orang yang setia sampai pada akhirnya. Itu sulit Tuhan dapati. Hari-hari ini apakah saudara tetap bertekun dalam iman? Apakah saudara tetap memelihara iman? Apakah saudara tetap menumbuhkan iman saudara supaya berakar dalam dan berbuah baik, berbuah manis ya? Saya bukan berarti orang yang sudah melakukan semua kebaikan tidak. Banyak kali saya juga kadang pelit kok. Saya kadang-kadang perhitungan kok. Tapi ya kadang-kadang juga saya tidak perhitungan. Tapi kadang-kala saya juga perhitungan. Kadang-kala saya bisa berbuat baik, menolong orang. Tapi kadang-kadang saya juga nggak mau menolong orang. Saudara ya. Tapi setidaknya ketika hati nuranimu, ketika kasihmu menggerakkan engkau bisa bergerak dan menyatakan pertolongan. Jadilah manusia yang seperti itu, maksud saya. Fleksibel hatimu itu. Ya, fleksibel hatimu. Mari, jemaat Tuhan, jangan sibuk hanya hari ini dimanipulasi oleh gereja-gereja. Menghabiskan waktu melayani di gereja terus. Sampai tidak punya waktu bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi keluarga. Yang paling ekstrim ialah habis-habisan dananya buat gereja terus. Sampai tidak punya waktu untuk mengurus orang yang di rumah. Kadang-kadang hari ini manajemen gereja itu rada aneh memang. Mereka seperti mesin uang yang harus keluar uang terus. Ya, dengan mengiming-imingi jemaatnya diberkati dan kalau tidak taat mereka akan dihukum atau dikutuk. Itu mengerikan sekali bagi saya. Harusnya gereja Tuhan itu dicukupkan kebutuhannya. Kalau tidak berjalan ya sudah, tidak usah aneh-aneh, tidak usah membebani orang, tidak usah membebani jemaat harusnya ya. Jangan sampai jemaat itu tidak bahagia hidupnya. Ada orang yang akhirnya tidak mengurus keluarganya, tidak mengurus rumah tangganya, tidak mengurus istrinya, tidak memberikan ini itu. Akhirnya karena ke gereja terus dananya. Akhirnya menderita, tidak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari takar keuanganmu. Kalau engkau rela memberikan, berikanlah. Ya, kalau engkau merasa bahwa berkat ini adalah berkat dari Tuhan, ada kelebihan yang aku bisa bagikan bagi gereja atau bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, ya silakan. Tapi kalau engkau merasa bahwa untuk kebutuhan rumah tanggamu, untuk uang sekolah dan sebagainya macam kurang, ya jangan dipaksa. Cukupkan. Yang paling pertama itu untuk orang yang ada di rumah dulu lah. Itu bagi saya iman yang benar seperti itu. Iman yang bisa berpikir ya. Tidak diiming-imingi dengan yang aneh-aneh, saudara ya. Tidak dijanjikan ada pelipat gandaan uang atau berkat berlimpah-limpah seperti itu. Bagi saya sudah lewat eranya yang seperti itu, saudara ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami. Dan saat ini kami mau bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau memberikan kami perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tuhan ajar kami supaya kami tetap setia melewati persoalan, tekanan hidup, kekhawatiran, dan segala macam Tuhan. Hal yang rumit di dunia ini. Kami percaya Tuhan menjadikan kami pemenang. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan kami selalu setia menanti-nantikan janji-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucap syukur bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel kita dan bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih yang sejati.
Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Besar harapan kami saudara bertumbuh terus di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak jemu-jemu di dalam berbuat baik. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.